datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu para penguji, serta rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Risma Amalia Hatriati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Program Studi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan seminar refleksi saya selama mengikuti pendidikan profesi guru, yang mencakup pengalaman belajar bermakna, desain inovasi pembelajaran, serta rencana tindak lanjut. Saya berharap melalui seminar ini, saya tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan PPG saya, tetapi juga mendapatkan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Berikut adalah garis besar pembahasan dalam seminar ini. Saya akan memulai dengan identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna selama mengikuti PPG, di mana saya menemukan momen penting yang membentuk cara saya memandang peran guru. Kemudian, desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun berdasarkan tantangan di lapangan, serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai calon guru dalam menerapkan pengalaman dan inovasi ini ke dalam praktik mengajar yang berkelanjutan. Dan terakhir, saya akan menyampaikan paradigma makna guru yang saya yakini sebagai landasan dalam membangun profesionalisme pendidikan. Bagaimana saya memaknai peran dan tanggung jawab seorang guru setelah mengikuti PPG ini. Identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah turut berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang bermakna dan inklusif, di mana setiap siswa dapat belajar dalam lingkungan yang nyaman, relevan, dan sesuai dengan potensinya. Saya percaya bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang unik, dan sistem pendidikan seharusnya mampu mengakomodasi keberagaman tersebut, agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan tidak hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga tentang memanusiakan manusia. Kemudian, visi saya sebagai calon guru adalah menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan mendampingi peserta didik secara ramah, kontekstual, dan membangun suasana belajar yang positif. Saya ingin membantu peserta didik membangun karakter positif, serta mendorong mereka untuk aktif belajar dan berkembang sesuai melalui pengalaman yang menyenangkan dan mendukung. Saya juga ingin mendorong setiap siswa untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun karakter. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya telah berupaya merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa, membangun komunikasi yang sinergis dengan semua pihak, serta saya berusaha terus melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas mengajar saya. Saya juga berkomitmen untuk menjaga sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan semangat belajar dari pengalaman di lapangan.
Selain itu, saya juga terus berupaya meningkatkan kompetensi saya agar lebih memahami metode pembelajaran yang efektif. Dengan cara ini, saya berharap dapat menjadi guru yang bukan hanya mengajar di kelas, tapi menginspirasi dan menjadi bagian dari proses tumbuhnya generasi penerus bangsa, serta memberi makna dalam setiap proses pembelajaran yang saya jalani bersama peserta didik. Selama mengikuti PPG Prajabatan, saya telah mempelajari berbagai mata kuliah yang telah membentuk pemahaman saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan nasional, termasuk pemikiran Ki Hajar Dewantara serta Pancasila sebagai pondasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang membantu saya untuk mengenali karakteristik siswa secara lebih mendalam dan bagaimana cara mereka belajar secara optimal. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi yang sangat membantu saya memahami pentingnya menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Yang keempat, prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang memberikan dasar bagaimana merancang pembelajaran dan asesmen dengan berfokus pada perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka serta penguatan asesmen formatif. Yang kelima, inovasi kejuruan, yang membantu saya untuk merancang pembelajaran kontekstual dan relevan dengan program keahlian agri-teknologi pengolahan hasil pertanian. Selain itu, menekankan pentingnya teknologi dan juga kreativitas. Yang keenam, praktik pengalaman lapangan 1 yang memberikan pengalaman langsung dengan melakukan praktik mengajar di sekolah mitra, sehingga memperkuat keterampilan saya dalam mengelola kelas. Dan yang ketujuh, PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Lalu, pada semester 2, saya mempelajari pembelajaran sosial emosional atau PSE yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya penguatan aspek emosi, empati, dan kesadaran diri dalam proses belajar, serta penting untuk membentuk iklim kelas yang sehat. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang melatih saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan melakukan asesmen secara adil dan bermakna. Dan yang ketiga, pendidikan kewirausahaan, di mana memberikan saya pemahaman dan keterampilan dalam menanamkan semangat kewirausahaan pada siswa SMK, khususnya yang relevan dengan bidang kejuruan yaitu APHP. Dan yang keempat, praktik pengalaman lapangan 2 yang menjadi refleksi nyata bagi saya untuk menerapkan teori dan praktik serta melakukan perbaikan langsung saat berada di kelas. Dan yang kelima, proyek kepemimpinan yang melatih kepemimpinan saya sebagai calon guru untuk memimpin perubahan positif di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, seminar PPG yang menjadi ruang untuk merefleksikan seluruh proses belajar dan pengalaman saya sebagai calon guru selama mengikuti PPG ini. Salah satu mata kuliah yang paling memberi pengalaman belajar bermakna bagi saya adalah pembelajaran sosial emosional atau PSE. Melalui mata kuliah ini, saya semakin menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik siswa, tetapi ditentukan juga oleh kondisi sosial dan emosional mereka. Saya belajar bahwa sebagai guru, tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus membangun hubungan yang aman, empatik, dan suportif dengan peserta didik. Saya perlu hadir tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendengar, pembimbing, dan memberi semangat kepada mereka. Salah satu pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya selama mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah saat mempelajari topik ketiga, yaitu tentang experiential learning.
Melalui topik ini, saya tidak hanya memahami konsep learning by doing, tetapi juga menyadari pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami, merefleksikan, dan mengembangkan pemahaman melalui pengalaman nyata mereka sendiri. Materi ini juga mengubah cara pandang saya dalam merancang pembelajaran. Saya mulai berpikir bagaimana membuat siswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga belajar dari pengalaman mereka sendiri, mengevaluasi, lalu menerapkannya kembali. Selain itu, topik ini juga memperkuat kesadaran saya bahwa pembelajaran sosial emosional tidak hanya berbicara soal empati atau regulasi emosi, tetapi tentang bagaimana kita memberikan makna pada proses belajar itu sendiri. Selama observasi dan praktik mengajar, saya menemukan beberapa permasalahan nyata di kelas. Banyak peserta didik yang tidak antusias atau merasa bosan karena materi kurang dikaitkan dengan kehidupan di sekitar mereka. Guru juga masih dominan sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen. Hal ini mendorong saya untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan memberikan pengalaman langsung bagi mereka agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, sebagai bentuk respon dalam menghadapi tantangan tersebut, saya merancang inovasi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan experiential learning sebagai dasar pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyentuh ranah emosi serta keterampilan peserta didik. Selain itu, saya juga memanfaatkan media digital seperti word wall untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Saya merasa topik ini sangat relevan khususnya untuk diterapkan di SMK karena saya melihat peserta didik lebih tertarik dan terlibat ketika mereka mengalami langsung proses pembelajaran dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan saja di kelas. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diajak untuk tidak hanya menjadi penerima materi saja, tetapi juga mereka mengalami langsung siklus pembelajaran ala David Kolb yang dimulai dari concrete experience atau pengalaman nyata, di mana peserta didik mengalami langsung suatu peristiwa, aktivitas, atau praktik. Pengalaman ini juga bisa berupa percobaan, observasi lapangan, praktik membuat produk, simulasi, atau bermain peran. Lalu yang kedua ada reflective observation atau refleksi pengalaman. Peserta didik merefleksikan pengalaman tersebut, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, dan mengapa bisa demikian. Tahapan ini penting untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan mereka. Lalu yang ketiga ada abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak, di mana peserta didik mengaitkan pengalaman dan refleksi mereka dengan konsep, teori, atau prinsip ilmiah. Lalu, mereka menyimpulkan pelajaran, menemukan pola, dan membentuk pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang terakhir ada active experimentation atau eksperimen aktif. Peserta didik merancang tindakan baru berdasarkan pemahaman dan refleksi sebelumnya. Mereka mencoba pendekatan baru, memodifikasi proses, mengembangkan solusi untuk masalah yang ditemukan. Selain mengintegrasikan pendekatan experiential learning, untuk mendukung pembelajaran yang inovatif, saya juga memanfaatkan berbagai platform digital yang mudah diakses oleh peserta didik. Salah satunya ada WordWall, suatu media digital interaktif yang dapat menyajikan soal-soal evaluasi dalam berbagai bentuk permainan edukatif seperti kuis pilihan ganda, roda berputar, anagram, hingga pencocokan gambar. Media ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi, antusiasme, dan keterlibatan siswa dalam proses asesmen. Berikut beberapa artefak pembelajaran yang menjadi bukti pelaksanaan inovasi pembelajaran yang telah saya rancang dan implementasikan di sekolah mitra. Yang pertama adalah modul ajar dengan pendekatan experiential learning yang saya susun untuk mata pelajaran produksi olahan hasil tanaman rempah dengan fokus pada pembuatan produk wedang ubuh. Modul ini dirancang berdasarkan tahapan ala David Kolb mulai dari pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, hingga eksperimen aktif.
Kemudian, saya juga memanfaatkan media digital interaktif Wordwall sebagai alternatif asesmen yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Wordwall saya gunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah mereka praktikkan sekaligus mengatasi kebosanan mereka terhadap media evaluasi yang monoton seperti Google Form. Dalam praktiknya, saya mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, praktik langsung, dan refleksi. Dokumentasi ini menunjukkan keterlibatan aktif mereka mulai dari proses eksplorasi bahan, diskusi, presentasi, membuat wedang uwu, hingga pengemasan produk. Semua artefak ini menjadi representasi bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kontekstual, dan mengembangkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran. Setelah melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis pengalaman dengan dukungan media interaktif Wordwall, saya melakukan refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan yang muncul selama proses berlangsung. Pada sisi kelebihan, inovasi ini mampu meningkatkan pemahaman siswa secara konseptual dan juga praktis. Ketika siswa mengalami langsung proses pembelajaran dan kemudian mengerjakan kuis interaktif di Wordwall, pemahaman mereka menjadi lebih utuh dan juga mendalam. Selain itu, penggunaan Wordwall juga meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Mereka lebih antusias karena bentuk asesmennya seperti permainan, bukan sekedar soal pilihan ganda biasa. Media ini juga sangat membantu dan sangat mudah diakses baik lewat smartphone maupun laptop, sehingga fleksibel digunakan di berbagai kondisi. Wordwall juga sangat efektif untuk asesmen formatif dan juga review materi, karena dapat memberikan umpan balik secara langsung. Namun demikian, ada juga beberapa kekurangan yang saya catat. Pembelajaran berbasis pengalaman ini memerlukan waktu yang lebih panjang, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu, Wordwall juga belum bisa digunakan untuk menilai kemampuan berpikir mendalam secara kompleks. Kendala teknis juga kadang muncul terutama pada siswa yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital atau tidak memiliki akses internet yang stabil. Meskipun demikian, saya melihat bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi pendampingan serta perencanaan yang lebih matang ke depannya. Setelah merefleksikan seluruh proses pembelajaran dan praktik yang saya jalankan selama mengikuti PPG, saya telah menyusun beberapa rencana tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan dari praktik baik yang telah dilakukan. Yang pertama, saya berkomitmen untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam setiap kegiatan pembelajaran. Karena saya meyakini bahwa keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada aspek kognitif, tetapi juga emosional dan sosial peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Hal ini menjadi penting agar semua siswa merasa dihargai dan mampu belajar dengan nyaman. Lalu yang ketiga, saya akan mengaitkan pembelajaran dengan konteks lokal atau lingkungan sekitar sekolah agar siswa merasa lebih dekat dan peduli terhadap materi yang diajarkan. Relevansi ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan motivasi belajar. Yang keempat, saya akan terus menyusun dan mengembangkan perangkat ajar yang fleksibel dan adaptif, yang disusun berdasarkan refleksi, evaluasi, serta masukan dari siswa dan juga guru sejawat. Dan yang kelima, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri secara profesional melalui pelatihan, seminar, ataupun komunitas belajar. Saya juga akan terus mengeksplorasi pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Rencana tindak lanjut ini menjadi komitmen saya sebagai calon guru profesional agar terus menghadirkan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berpihak kepada peserta didik. Izinkan saya juga untuk menyampaikan refleksi saya tentang paradigma dan makna seorang guru.
Melalui seluruh proses yang telah saya lalui selama mengikuti PPG, saya semakin menyadari bahwa seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping tumbuh kembang siswa, fasilitator pembelajaran, motivator, dan bahkan sebagai inspirator atau teladan dalam kehidupan. Dalam pandangan saya, guru di era merdeka belajar ini bukan lagi satu-satunya pusat pengetahuan, melainkan memiliki peran yang jauh lebih luas dan bermakna. Guru bertugas menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, memberi ruang eksplorasi, dan membantu siswa membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Guru harus menumbuhkan semangat dan rasa ingin tahu siswa, membangkitkan motivasi internal mereka, dan menjadi contoh nilai-nilai baik dalam berpikir maupun bersikap. Semoga apa yang telah saya jalani selama PPG menjadi titik awal perjalanan panjang saya untuk menjadi guru yang bukan hanya profesional, tetapi juga bermakna bagi generasi masa depan. Berikut dokumentasi selama proses pembelajaran. Saya sangat bersyukur bisa menjalani seluruh proses PPG ini, mulai dari pembelajaran teori hingga praktik di lapangan yang telah memberikan banyak pembelajaran berharga bagi saya, baik secara profesional maupun pribadi. Inovasi pembelajaran yang saya rancang melalui pendekatan experiential learning dengan media interaktif WordWall adalah salah satu bentuk kontribusi kecil saya dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada peserta didik. Saya menyadari bahwa menjadi guru bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberi dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Demikianlah pemaparan saya dalam seminar pendidikan profesi guru ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing, guru pamong, rekan sejawat, dan seluruh pihak yang telah mendampingi proses ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.